pemirsa dari Teratai Podcast yang kami kasihi pada hari ini telah hadir di depan kami seorang tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh birokrasi, Bapak Eston Funai. Bapak Eston Funai ini sangat dikenal oleh masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Selamat sore Pak Eston, selamat bergabung di Teratai Podcast. Selamat sore Pak Niki, salam sejahtera untuk kita semua dan bagi seluruh pemirsa, salam hormat dan salam kasih untuk kita semua. Terima kasih. Baik Pak Eston, kami juga berterima kasih karena Pak Eston mau datang ke podcast kami dan kita berbincang-bincang sedikit karena Pak Eston ini adalah seorang tokoh sejak muda sampai beliau ini pensiun. Baik Pak Eston kelahiran dari Kupang ya. Lahir di Kupang Pada tanggal 3 Agustus tahun 1950. tahun 1950. Pak Eston pun menyelesaikan pendidikan dasar menengah di Kupang, sedangkan pendidikan udah sampai di S1 ya Pak. Pendidikan tinggi di Kupang. Pendidikan tinggi di Kupang juga, S2-nya baru di Salatiga ya Pak. Salatiga. Baik, Pak Eston. Pak Eston ini lahir dari keluarga Funai. Keluarga Funai ini adalah raja kecil di Kupang pada saat itu. Barangkali Pak Eston bisa menceritakan sedikit tentang orang tua ketika bertugas di Kupang sebagai vetor raja kecil di Kupang. Mungkin Pak Eston dapat menceritakan sedikit dengan keluarga daripada Pak Eston dari orang tua. Baik, terima kasih Pak Niki. Jadi sejarah dalam dinamika kehidupan keluarga, saya Eston Funai, bapak kandungnya Wilhelmus Cornelis Funai, vetor kevetoran Helong yang berkedudukan di zona Pulau Waipura. Ya. Dan di dalam pemerintahannya mulai tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan anak pertama dari Raja Kulan Funai. Kenapa? Anak bapaknya raja, anaknya vetor. Karena dalam perjuangan pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, salah satu penggerak daripada tokoh pemuda yang melawan penjajah Belanda, ini Papa sendiri. Dan oleh karena itu, begitu gigisnya melawan Belanda, sehingga predikat sebagai raja itu dicabut oleh karena tidak mau mengikuti pendidikan di negeri Belanda. Nah, pikiran Bapak waktu itu adalah kalau mengikuti pendidikan di negeri Belanda sejak 1928 sampai 1945 dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, tetapi sampai tahun 1950 masih negara Indonesia Serikat RIS. Ya. Jadi kedaulatan dan otoritasnya tidak penuh diberikan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Itulah yang membuat Bapak sebagai anak pertama daripada Raja Kulan Funai yang wilayah teritorialnya mulai dari Waipura langsung perbatasan dengan sekarang wilayah Amarasi ke utara
sedangkan ke selatannya pemerintahannya sampai ke Tablolong. Jadi mulai Tabun, Menulai, Batakte, terus dan Bolok, Kuan Hiu, itu batas-batas wilayah. Dan sampai ke Kupang, waktu itu namanya Lahilai Biskopan. Nah, Lahilai Biskopan ini juga bahagian dari Kefetoran Bisilisin dari Pulau Semau. Jadi menyatu, karena kalau di timur ini ada wilayah teritorial dari timur ada 4 suku besar. Jadi pertama suku Dawan, Timur Dawan dari sebagian kota Kupang, lanjut Amarasi, lanjut sampai ke Amfuang, Lenogama, dari Fatuleu, terus sampai Timur Tengah Selatan, dan Timur Tengah Utara, bagian selatan sampai ke barat. Sedangkan Timur Tengah Utara, bagian utara bersama dengan Belu dan Melaka itu adalah suku Tetun. Jadi dua. Ketiga dari ex Timur-Timur. Jadi Timur Leste sekarang. Dan yang keempat Timur Helong. Timur Helong terbagi atas 2 wilayah teritorial, yaitu di daratan seperti tadi yang saya sampaikan, mulai dari Kupang sampai Amerasi dan Tablolong, dan 1 Pulau Semau yang ada 2 kecamatan, Semau Selatan, Semau Utara. Tapi semua itu keturunan dari ini Raja Sonbai. Kalau dilihat secara historis, semua kita keturunan dari Raja Kerajaan Sonbai. Sonbai kecil yang melarikan diri. Sonbai kecil, dan oleh karena Sonbai kecil masuk itulah yang langsung diberikan otoritas mandat pemerintahan kepada adik daripada Bapak Wilhelmus Funai, Eben Cornelis Funai, yang beliau memerintah sebagai vetor Sonbai kecil, itu wilayah Kupang Tengah dan sebagian Kupang Barat, dan sampai kepada Baumata, perbatasan di Baumata. Baik, Pak Eston. Yang Pak Eston ini turunan daripada pejuang juga. Sedangkan Pak Eston sendiri adalah seorang pejuang. Ketika Timur-Timur, Pak Eston terjun. Saya dengar bahwa Pak Eston ikut terjun dalam waktu operasi Seroja di Timur-Timur pada saat itu. Ya, jadi benar, bermula dari tahun 1974, tanggal 5 Oktober, setelah upacara waktu itu Hari Angkatan Bersenjata, saya dipanggil oleh Pak almarhum Eltari, Gubernur Nusa Tenggara Timur, menyampaikan dalam kapasitas waktu itu saya juga diundang sebagai Komandan Resimen Mahasiswa bersama Pak Mel Yakob. Dan waktu itu dipanggil, nanti siap dengan Kepala Direktorat Khusus Bapak Mesa Kamalo, yang kita panggil Pak Adibu Amalo, untuk siap ke perbatasan, karena ternyata ada pergolakan masyarakat yang ada di timur Portugis, yang sebagian kecil sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Belu dan wilayah Kabupaten TTU dari Oekusi. Dan oleh karena itu kita diminta untuk memantau dan melihat dinamika perkembangan di sana, kerjasama dengan Bupati bersama dengan Muspida waktu itu, Musyawarah Pimpinan Daerah. Setelah melihat ternyata ada begitu banyak
pergolakan dari masyarakat timur Portugal di sana, dan dalam pergolakan itu mereka membentuk partai. Ya, jadi pertama Partai Apodeti adalah partai yang ingin berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Partai UDT, Union Demokrasi Timores, dan yang ketiga Fretilin. Nah, di dalam dinamika perkembangan politik ini ternyata ada ratusan pengungsi yang akhirnya masuk ke perbatasan timur, dan akhirnya semuanya ditampung di Kupang dan hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada juga yang lari sampai ke Bali. Nah, dalam perkembangannya ternyata ada keinginan yang begitu luas untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada akhirnya juga aspirasi daripada rakyat ex Timor Portugis diterima untuk ditetapkan sebagai warga negara Indonesia, dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dirubah dari Timor Portugis menjadi Timor pemerintah daerah tingkat 1 Timur dengan beberapa kabupaten Dati 2. Ada antara lain Kabupaten Dili, Kabupaten Arnaru, Kabupaten Sikeke, Kabupaten Bangkau, dan juga Kabupaten Oikusi, antara lain. Nah, dalam merebut kemerdekaan itu ternyata setelah mereka berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada dinamika perkembangan politik sehingga 25 tahun setelah menjadi Negara Kesatuan Indonesia, mereka meminta untuk bisa merdeka berdiri sendiri, dan akhirnya terbentuklah negara Timor Leste sekarang yang semuanya berada di Pulau Timur. Jadi di Pulau Timur ada 2 negara. Ada negara Timor Leste dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak Eston. Jadi selama itu waktu Pak Eston masuk di Timor Portugal tahun 74 ya. 74 itu keadaan masih kacau di dalam. Ya. Sudah mulai kacau ya, Pak. Kacau karena politik. Kemudian Pak Eston sampai tahun berapa di Timor Portugal? Jadi yang pertama masuk itu dipimpin oleh Bapak Ihadoko sebagai Kakanwil P&K untuk tim kesenian. Jadi kita ikut sebagai tim kesenian dari Indonesia, dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama-sama dengan para politikus dan tim kesenian yang ada di Timor Portugis, dan ternyata mendapat respons yang luar biasa. Saya ingat waktu itu kita menyanyi Bo Lelebo, Tanah Timor Lelebo, Bae Sone Bae, Tanah Timor lebih baik. Itu sangat mempengaruhi dan menjadi satu rasa simpati dari tokoh-tokoh masyarakat Timur yang akhirnya terbentuk dalam partai politik Apodeti. Mereka adalah perintis-perintis yang ingin bergabung dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika operasi Seroja, Pak Eston di sana. Dan pada waktu itu saya juga ditugaskan tanggal 31 Desember tahun 1975, ternyata kita dipanggil untuk kumpul di ruangan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan memperkenalkan Bapak
uh, Brigadir Jenderal Beni Murdani sebagai Komandan Poskopan, Pos Komando Depan, dalam rangka tugas Kogaska, Komando tugas gabungan yang ada di Timor Portugis waktu itu. Dan setelah tanggal 24 sampai 26 Desember 1975 ada pergolakan di sana. Kita diminta oleh Pak Tari di bawah koordinasi Pak Dr. Randes Umbulede dan Dr. Randes Mesa Kamalo sebagai kepala direktorat khusus waktu itu untuk kita terjun ke Dili. Jadi pada saat itu tanggal 1 Januari berarti belum sampai 2 minggu perebutan. Sehingga waktu itu suasana masih kacau. Kacau. Nah, direbut kalau nggak salah tanggal 7 Desember. 7 Desember. Direbut. Ya, tahun 75. Dan dalam prosesnya ternyata kita dapat teman-teman antara lain Komandan Kompi Brimob dari Bogor datang ke Timor Leste, Bapak Letnan Jeki Uli dari Jawa Timur. Jawa Timur, kita Dari Porong, Jawa Timur Porong. Jadi ketemu Pak Jeki di Timur. Di Timur waktu itu. Ya, ikut dalam operasi Seroja. So, Baik, itu tidak banyak karena supaya Bapak Ibu semua mengetahui bahwa Pak Eston ini masuk salah satu anggota Legion Veteran karena mendapat bintang Seroja dari hasil operasi itu. Baik Pak Eston, sekarang kita masuk dalam birokrasi. Pak Eston selama di birokrasi ambil aja yang poin-poinnya saja. Pak Eston pernah di mana saja? Mulai meniti karier itu Pak Eston mulai di mana saja? Baik, jadi saya mulai meniti karier dari tanggal 1 Oktober tahun 1974. Waktu itu ditempatkan di Biro Pembangunan. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, saya terus diminta untuk bergabung dengan lembaga baru, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Bapeda terbentuk di seluruh Indonesia. Kita mulai dari 1 Januari 1976. Nah, saat itu juga begitu diangkat, tidak lama saya tugas ke Timur waktu itu. Sekembalinya dari sana menyelesaikan dulu sarjana di Fakultas Peternakan Undana dan ditempatkan sebagai kepala bidang di Bapeda. Jadi Pak Eston masuk dari SMA ya? Ijazah SMA? Masuk dari SMA. dari SMA ya? SMA. Setelah selesai mengikuti juga beberapa kali pendidikan termasuk pendidikan long course jangka panjang di Universitas Indonesia. Siap. Untuk program perencanaan nasional PPN dikembalikan lagi dan akhirnya dipromosikan juga dari kepala bidang menjadi kepala Bapeda. Kepala Biro Penyusunan Program. Dari kepala Biro Penyusunan Program terus menjadi kepala bidang sosial budaya Bapeda Nusa Tenggara Timur, dari kepala bidang sosbud menjadi kepala Bapeda selama 15 tahun. Setelah itu lama barangkali Pak Eston. Ya, cukup lama. Setelah itu dimutasikan menjadi kepala Badan
pendidikan latihan Nusa Tenggara Timur, Klub, ya. Diklat Nusa Tenggara Timur, dan pada saat itu puji Tuhan kita baru saja kembali dari Diklat PIM 2 dan berhasil untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan Diklat PIM 2 pertama kali di Indonesia Timur. Itu sampai sekarang belum pernah ada lagi, Pak. Ya. Itu sudah Pak Eston hilang, sudah nggak pernah. Ya. Dan setelah selesai di Diklat, nah sudah hampir masa purna tugas dan ternyata bersama-sama Pak Frans Legoraya almarhum diminta untuk kita sama-sama berjuang berproses untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2008 sampai 2013. Ya. Ternyata juga kita berhasil memimpin Nusa Tenggara Timur yang salah satu ide gagasan kita adalah prioritas anggur merah, anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Ya, dan itu termasuk sukses. Ya, Pak Eston. Pak Eston ini ketika masih di bawah Pak Eston salah satu peletak dasar juga untuk, kalau nggak salah ya, atau Pak di penyusunan program waktu itu, waktu Kota Kupang Kotip menjadi kota Madia. Ya, itu salah satu dari tugas kita untuk mendesain rencana pembangunan Kota Kupang menjadi kota Madia melalui kota administratif. Yang kebetulan waktu itu ditetapkan Bapak Dr. Andes Mesa Kamalo almarhum juga sebagai penjabat dari wali kota, dan kita mendesain terhadap Kota Kupang yang jadi beliau asisten satu dan menjadi ibu kota provinsi. Betul. Jadi Pak Eston kan banyak sudah meletakkan dasar di Nusa Tenggara Timur ini, terutama dalam bidang perencanaan. Ya. Itu yang banyak, termasuk itu ya Pak Eston, ini daerah-daerah pariwisata, kemudian pusat-pusat ini pembangunan yang ada di Timor maupun di Flores, Sumba. Jadi pertama kita mendesain dulu rencana pengembangan wilayah tata kota Kupang. Yang dari kota administratif akhirnya menjadi kota Madia dan sekarang menjadi kota definitif yang diperintah oleh wali kota Kupang. Dan yang kedua kita melihat potensi-potensi strategis. Potensi-potensi strategis itu yang ada untuk percepatan pembangunan di daerah, yaitu wilayah-wilayah yang ada di Pulau Timur itu dikembangkan, prioritasnya adalah ternak sapi. Ternak sapi yang juga pada saat itu oleh Bapak Eltari almarhum untuk meningkatkan kualitas mutu ternak yang diekspor antara lain ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan ke luar negeri di Singapura dan Hong Kong, yaitu melalui peningkatan mutu yang namanya sapi paron. Nah, sekarang gimana Pak Eston ya? Ya. Keadaan sekarang ini Pak Victor ketika dia menjadi gubernur, dia juga mempunyai satu misi adalah bagaimana menghidupkan kembali provinsi NTT menjadi provinsi ternak. Ya. Jadi saya kira prioritas utama untuk pengembangan wilayah peternakan itu dulu memang sudah pembagian wilayah yang adaptasinya bersama lingkungan. Jadi untuk jenis sapi Bali adalah Timor, Rote, Sabu,
Dan untuk Pulau Sumba itu spesial Sumba Ongol. Dan di Flores sebagian besar dan Alor sebagian besar sapi Bali dan juga sapi Madura. Itu perspektif perkembangannya sampai dengan sekarang. Memang pada waktu tahun 78 saya ambil tahun 76 saya ambil sarjana peternakan. Salah satu rekomendasi usulan untuk seiring dengan otonomi daerah, saya mengusulkan kepada Departemen Pertanian melalui Dirjen Peternakan agar supaya jenis sapi Bali dan sapi Madura yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa dirubah menjadi jenis sapi Timor. Ini hanya kebanggaan sebagai daerah otonom, penghasil ternak yang cukup relevan dengan perkembangan dan kebutuhan baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa? Karena waktu itu menjadi primadona di Indonesia, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sudah punya pabrik daging ikaf. Ya. Nah, ini tentu sudah masuk pada zaman industrialisasi dari proses potensi-potensi daging sapi yang ada sudah diproses dalam industrialisasi dan kita punya pabrik daging kaleng namanya IKAF. IKAF ya. Ya, IKAF dia tidak bekerja lagi tahun 75. Sekitar 75-76. Tidak. Tapi sudah menunjukkan bahwa kita pernah masuk dalam industrialisasi daging sapi di Pak Eston. Jadi memang cita-cita dari gubernur ke gubernur itu ingin menciptakan NTT menjadi provinsi ternak sapi khususnya. Tapi belum kesampaian Pak Eston. Belum kesampaian seperti detik ini. Banyak yang dikeluarkan, sedangkan kita punya hasil di sini peternakannya enggak begitu jalan. Termasuk pemerataan pemilikan ternak yang sebagai konsep itu belum berjalan baik. Dulu kan zaman Pak Eston kan sudah itu. Bagaimana sapi paron dibagi kepada masyarakat untuk mereka paronisasi. Ya. Ya, itu jalan. Tapi ya itu kembali lagi. Jadi waktu itu ada dua. Paron untuk peningkatan kualitas mutu ternak dalam rangka orientasi ekspor dan juga sistem kopel untuk pemerataan pemilikan ternak yang dibagi kepada masyarakat. Ya betul Pak Eston ya. Pak ini menarik Pak Eston. Jadi saya ingin mengetahui lagi Pak Eston. Setelah dari Bapak setelah menjadi wakil gubernur kemudian turun, kegiatan Bapak apa lagi? Setelah dari wakil gubernur kan Bapak sudah pensiun. Iya. Sudah itu kegiatan Bapak. Jadi setelah tidak lagi jadi wakil gubernur, saya menjadi masyarakat biasa. Siap. Tetapi dinamika perkembangannya itu ternyata Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Prabowo Subianto, kebetulan kita waktu itu sama-sama di Timur Timur. Terakhir saya harus presentasikan terhadap bencana alam Flores dan juga masuknya ex-team itu di Hotel Bidakara. Waktu itu presidennya Bapak SBC. Dan setelah saya presentasikan, itu tinggal 1 bulan sudah masuk masa pensiun. Ternyata beliau telepon kepada Ibu Sekjen, karena Ibu Sekjen waktu itu juga adalah istri dari Pangdam Brawijaya. Jadi minta saya untuk turun ke Hotel Bidakara. Jadi dari Hotel Bidakara turun ke Hotel
Bumi Karsa tidak jauh, lantai 8, 9, 10. Ternyata sampai di hotel Bumi Karsa, Bapak Prabowo meminta untuk saya mau mendirikan partai baru, partai namanya Gerakan Indonesia Raya. Dan waktu itu saya secara spontan, Bapak, saya sanggup. Tetapi kalau bisa diberikan waktu dulu karena saya belum pensiun. Sehingga saat yang sama saya kembali dengan mandat yang sudah ada. Ternyata beliau titipkan sebuah amplop itu di dalamnya ada uang dolar dari Singapura dan dolar Amerika yang jumlahnya setelah dikalkulasi sekitar 1 miliar. Pada saat yang sama saya kembali, saya bilang kepada teman-teman Bapeda, saya ingat waktu itu antara lain Bapak Edhunai almarhum, Bapak Raja Pono juga, dan beberapa teman dari mantan ketua Bapeda dari ND dan TTU Pak Anton Amaunut waktu itu saya ajak mau bikin partai yang baru. Tapi saat itu secara tertulis belum ada pegang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tetapi saya bilang Pak Ed, ini catatan sementara bisa dipakai dulu. Ternyata secara spontan semuanya menyetujui. Akhirnya terbentuklah Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur 1 Oktober tahun 2008. Nah, saat itu langsung dipimpin oleh Pak Edhunai dan akhirnya mengikuti pemilu pertama dan dapat merebut wakil ketua DPR di Provinsi NTT. Nah, itu sejarah pertama dan dilanjutkan dengan Pak Maksi Ibuto sebagai wakil ketua DPRD yang juga akhirnya almarhum. Nah, itulah sejarah pertama. Pak Eston ambil alih itu waktu kapan? Setelah Bapak Maksi Ibuto. Tahun berapa tuh? Itu kira-kira kita 2023. Enggak, Pak Eston pensiun? Pensiun itu 2008. 2007. 2007 karena 2008 sudah jadi wagub. 2008 sampai 2013. Berarti 2013 Pak Eston ambil alih menjadi ketua Gerindra Nusa Tenggara. Waktu itu Pak Eston tuh ikut membentuk seluruh kabupaten. Ikut membentuk seluruh kabupaten. Waktu itu hanya ada 12 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan terbentuk seperti yang tadi disampaikan setelah ada kompetisi pada pemilu 2013, 2014, 2019 ternyata dapat merebut unsur pimpinan dewan. Sukses berarti ya Pak Eston ya. Jadi Pak sudah mengkaderkan berapa banyak orang gitu. Banyak sekali. Kalau sampai dengan saat ini hampir sekitar 2000
kader. 2.000 kader Dan kita dari seluruh juga dari seluruh NTT ada yang berhasil reputasinya menjadi kepala daerah, ya. ada yang menjadi ketua DPRD. Seperti sampai dengan saat ini di Kabupaten Sumba Barat masih menjadi ketua DPRD, Pak Kome. Dan di beberapa kabupaten juga figur-figur yang masih memimpin Partai Gerindra, Pak Wakil Bupati, Pak Inganda Nagateo, itu figur yang pimpin Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur. Pak Eswan, untuk 2024 apa target daripada Gerindra? Ya, jadi secara vertikal Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang juga sekaligus selaku Menteri Pertahanan, beliau juga ikut serta di dalam kompetisi sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tentu kita bangga bahwa beliau sebelum menjadi calon presiden dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, beliau mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi Universitas Sangkam di gerbang selatan NKRI di Belu, di desa Patukiti, Kecamatan Tasifeto Barat, dan ternyata hampir 350 orang siswa itu 90 sampai 95% adalah berasal dari putra-putri Nusa Tenggara Timur. Dan yang sisanya juga adalah mantan-mantan yang sudah mengabdi di NTT itu anak-anaknya. Jadi ia perlu betul-betul konsisten dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk membangun investasi sumber daya manusia dari Nusa Tenggara Timur. Justru dibangun di gerbang selatan NKRI. Pak Eswan sebagai ketua tim pemenangan. Lalu secara struktur semua ketua Dewan Pimpinan Daerah sekaligus merangkap menjadi ketua tim pemenangan. Nah, di dalam implementasi operasional baru kita menetapkan strategi pemenangan dengan sumber daya manusia operasional di setiap kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Kalau di NTT, bagaimana Pak lihat? Apakah masyarakat NTT menyenangi Pak Prabowo? Sosok Prabowo. Kalau dilihat dari dinamika perkembangan dukungan, ternyata banyak yang bersimpati kepada Bapak Prabowo Subianto. Sampai dengan saat ini ternyata Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan koalisi dari partai-partai besar, termasuk antara lain Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai dari PBB, juga Partai Gelora, dan terakhir juga masuk Partai Demokrat. Dan dari Demokrat ini ternyata dipimpin langsung oleh Bapak SBY dan dinyatakan saya turun langsung lapangan untuk kampanye dalam rangka pemenangan Bapak Prabowo Subianto. Ternyata beberapa hari yang lalu direspons juga oleh Pebabri, pimpinan-pimpinan TNI Polri waktu yang lalu semuanya bergabung
Dan dalam rangka merayakan hari ulang tahun, beberapa minggu yang lalu dipimpin Jenderal Agung Gumelar, juga seorang tokoh pimpinan Resimen para Komando Angkatan Darat, bernyanyi bersama-sama, termasuk dengan Bapak SBJ dan juga mantan Panglima Pak Wiranto dan Pak Hendro Priyono yang anaknya adalah Panglima juga. Ya, ternyata sukacita sebagai keluarga besar dulu ABRI, sekarang TNI Polri, ternyata bersatu dan saling mendukung. Itu. Tapi kira-kira Pak Eston, kira-kira cawapresnya siapa? Nah, Pak Eston. kalau dalam dinamika perkembangan yang kemungkinan besar nanti akan diumumkan nanti pada tanggal 10. Sebelum pendaftaran ya. Sebelum pendaftaran, tanggal 10 bulan 10 tahun 2023. Nah, saya terus terang belum tahu persis karena itu merupakan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi dalam dinamika perkembangan pemberitaan itu antara lain juga salah satunya Ibu Kofifa Parawansa, bukan, kebetulan Ibu Kofifa punya suami Pak Mahmud Parawansa, teman baik saya waktu di Ditjen Pembangunan Daerah. Betul. Nah, yang kedua juga Bapak Erick Thohir. Dan yang ketiga ada Ibu Yeni Wahid. Itu tiga, tapi ya tokoh NU. Dan terus terang itu semua adalah hak prerogatifnya Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi kita di sini konsolidasi organisasi bersama partai-partai koalisi untuk memperkuat dukungan kepada Bapak Prabowo dengan prinsip. Tapi Pak Eston yakin menang gitu. Ya. Jadi kita punya prinsip bahwa semangat kita untuk bekerja keras memenangkan Pak Prabowo. Dalam politik kita berkompetisi, tapi prinsipnya dalam Tuhan kita bersaudara. Baik Pak Eston. Pak Eston ini saya dengar mau maju sebagai caleg ya? Iya. Caleg apa? Jadi puji Tuhan, saya barangkali benar tadi Pak Niki sampaikan, sebenarnya saya sudah 72 jalan 73 tahun. Tapi saya pikir adalah punya kebanggaan kalau kita bisa mengkaderkan kader-kader baru untuk ikut berkompetisi. Tapi setelah datang Bapak Prabowo, kita sama-sama ke Atambua, naik helikopter sampai di Noimina kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya hampir 3 bulan yang lalu. Sampai di Noimina ada gravitasi. Dan pada waktu gravitasi, beliau dengan saya yang di depan. Rombongan sekitar ada 35 sampai 40 orang di belakang. Heli besar. Beliau datang peluk saya. Pak Eston, maju caleg DPR RI ya. Saya tidak pikir panjang lagi. Saya langsung siap, saya maju. Itu saja yang waktu coba. Beliau sangat senang. Saya juga tidak ada komentar apa-apa. Begitu kita turun di pelabuhan Heliwan di Atambua, datang ada Pak
bupati, Pak Wakil Bupati, pimpinan dewan terbatas. Dengan Forkompinda jemput Pak Prabowo untuk langsung ke Universitas Pertahanan di Fatuketi. Jadi begitu jabat tangan, beliau setelah itu kedua saya yang rombongan lain berikutnya. Tapi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Dr. Agus waktu itu ya kita sudah berteman lama dan pakai adat orang Timur pun cium tangan tuh. Beliau ngintip masih pegang ada jabat tangan dengan ini, beliau sudah korek saya, Pak Eston. Tadi itu apa? Cium tangan itu berarti dukungan. Saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Tapi saya tersenyum saja karena ada Forkom pindah. Bukan tidak enak. Ya. Sudah. Kita naik mobil juga sudah. Beliau minta untuk Forkom pindah Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan dewan tetap saja bekerja seperti biasa karena beliau kunjungan kerja persiapan untuk kunjungannya Bapak Presiden ke Universitas Ankara. Jadi waktu di jalan ada Pak Euriko yang calon DPR juga punya masa pendukung cukup banyak menyebut dan mereka menyampaikan salam kepada Pak Prabowo dan salam Indonesia Raya. Wah, jadi itu dulu. Saya juga tidak tahu entah spontanitas atau siapa yang mengkoordinasi. Ternyata atlet-atlet Kabupaten Belu dan TTU juga berkumpul. Wah, saya juga Pak Prabowo juga senang karena ternyata respons juga sudah ada. Memang Pak Eston, kalau saya lihat Pak Eston ini sudah banyak mencetak orang, mencetak kader, baik di birokrasi, di perpolitikan, kemudian di atlet, di olahraga, begitu banyak yang dicetak oleh Pak Eston. Memang sudah saatnya sekarang Pak Eston juga lihat Pak Eston punya diri. Pak Eston harus melihat Pak punya diri. Sudah cukup berapa banyak kalau Pak Eston lihat. Bahkan Sekda Provinsi ini Pak Eston punya kader. Ya, saya kenal betul karena sama-sama waktu kita ke Australia betul. tahun 96 itu. Kosmas itu kan kadernya Pak Eston di penyusun program. Ya. Terima sekali. Kenapa? Ya. Ya sudah. Ya itu. Oh ya. Jadi banyak Pak. Bayangkan sekarang jadi sekda provinsi itu kader yang dididik oleh Pak Eston Funai. Dia kemudian dia jadi kepala Bapeda di Ngada. Jadi sama-sama kita waktu itu beta di kota, dia di Ngada. Jadi banyak sekali Pak Eston punya anak didik. Termasuk sekarang ini adalah kepala kepala keuangan daerah BKD Pak Sakomoro. Iya, Sakomoro. Tapi beberapa teman yang itu ini merupakan kebanggaannya mulai dari pegawai harian, tapi ternyata mereka selesai sarjana dari pegawai harian itu masih kerja seperti biasa pegawai harian dalam kapasitas saya juga waktu itu di Bapeda sebagai kepala seksi.
ganggu sekali. Bukan dari Dan saya ingat persis 2 orang yang mulai dari pegawai harian sampai diangkat jadi pegawai bulanan dan mereka dapat menyelesaikan sarjananya adalah pertama Pak Sosajo ya, yang juga akhirnya menjadi penjabat wali kota dan ya, kepala hebat, bagian umum, betul. kepala biro umum kantor gubernur, dan yang kedua Pak Fahrin Funai Iya, yang sekarang menjadi pejabat pejabat wali kota. ini 2 orang yang memang saya bina dari bawah Betul. sampai Sajo itu dari Aspri ya, ya dari asisten ya Aspri daripada Pak Eskom waktu itu betul ya, waktu di Bapeda. ya Dan banyak atlet-atlet banyak, bahkan di politik. ya Ya itu tadi Pak Estom bilang 2.000 orang Pak Estom sudah kaderkan untuk menjadi anggota DPR di kabupaten, kota, dan provinsi. ya Itu suatu hal yang luar biasa. Dan mungkin saatnya sekarang ya. Pak S. Apa yang Pak S mau buat kalau jadi anggota DPR RI? Jadi pertama saya ingat pada saat PON keempat di Surabaya. Ternyata dari kontingen PON Nusa Tenggara Timur memperoleh juga kejuaraan-kejuaraan yang cukup signifikan. Ada juara tinju, ada juara uh, kempo, Ya, ada juara lari, dan waktu itu saya sampaikan, saya ingat waktu saat itu Pak Gubernurnya Pak bukan Pak Herman Muskabe. Pak Herman Muskabe saya sampaikan pada Pak Herman, Pak, kalau kita kasih uang kurang apa kurang membangun satu historis yang luar biasa. Jadi saran Pak Eston apa? Kita kasih rumah saja. Waktu itu sudah mulai rumah-rumah ATM. Jadi waktu itu ditetapkan rumah untuk juara 1 tipe 45, juara 2 tipe 36, juara 3 tipe 27. Dan respons dari Bapak-Bapak Bupati cukup spektakuler dan luar biasa yang bisa memberikan buku tabungan. Nah, sehingga pemerintah provinsi hanya menyelesaikan rumah. Nah, tetapi oleh karena ada beberapa yang punya reputasi internasional dan dipilih misalnya Herman Cenbalo. ya, Itu meneruskan Pak Joni Asadoma ya. dan itulah 2 putra NTT yang diutus mewakili Indonesia mengikuti tinju di Olimpiade. Ya. Itu sejarah yang cukup membanggakan. Nah, selain itu juga untuk Asian Games dan SEA Games itu sudah mulai anak-anak muda yang luar biasa, antara lain untuk maraton 10 km dan 5 km Edward Nambunome. Juga untuk putri ada tolak peluru Ana Riorohi dan Oliva Sadi. Betul. Jadi cukup. Dan sebelumnya adalah Welming Chesonbai dan Mace Sanania almarhumah. Tolak peluru dan lempar cakram. Dan ini tentu membanggakan bagi kita semua karena dalam kondisi ekonomi yang terbatas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bisa memberikan hadiah rumah. Dan pada waktu tahun kemarin Pak Edu Nambunome meninggal dunia, saya juga ikut pada ritualisasi acara pemakaman. Ternyata rumahnya sudah 3 dan demo angkutannya juga 3, tapi sialnya demo yang ketiga beliau namakan itu demo Eston F.
Ah, Pak dan itu berapa lama? Di KONI berapa lama Pak di Eston? KONI 3 periode, 3 periode, jadi 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Hebat. Ya, Ya, jadi Pak Eston juga berjasa besar bagi kemajuan daripada olahraga di NTT ini. yang Ya. yang lain bisa membanggakan itu misalnya cabang-cabang taekwondo. Pimpinan Hari Taufik almarhum Ya. dan saudara Ishak Petrus itu bisa juara Indonesia. Ya. Itu hal yang sangat spektakuler dan istrinya juga bisa dapat juara Indonesia. Ya. Nah, Istri itu. cabang-cabang olahraga lain adalah cabang silat juga, Ya. selain atletik, tinju, Kempo. dan lebih banyak kempo. Ya. Dan yang membanggakan di akhir-akhir ini kempo bisa menjadi juara dunia di California melawan 111 negara. Dan kemarin baru saja kita bertemu dengan Pak Wali Kota Kupang untuk anak-anak dari Kota Kupang sekitar 6 kensi yang bersama-sama dengan beberapa kensi lain. Tadi baru saja bertemu dengan Ketua KONI yang diwakili oleh Sekretaris untuk acara doa dan pelepasan atlet Kempo Nusa Tenggara Timur menuju ke China. Ke Jepang. Sekaligus nanti ada 2 kensi yang sekarang ini menjadi pelatih, Simpai Sor Sajon, itu ujian dari dan 5 ke dan 6, dan juga Maria Nuban dari dan 3 ke dan 4. Jadi ini satu kebanggaan bagi kita di Nusa Tenggara Timur karena cabang Kempo itu ditetapkan mewakili NKRI. Tentunya luar biasa. Dan tentu sangat membanggakan. Oke, Pak Eston, banyak yang kita sudah ngomong. Apa yang kira-kira Pak Eston ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Kupang yang lagi mendengar tentang apa yang kita bincang-bincang, dan mungkin ada pesan, ada nasihat untuk masyarakat. Jadi pertama, dalam kapasitas lain saya juga sebagai wakil ketua majelis gereja, juga sebagai majelis gereja di Gereja Masih Jeri Timur, saya sudah menjadi majelis 42 tahun. Dan mudah-mudahan dengan predikat ini betul-betul kita bisa jaga nama baik pribadi dan berbagai komponen-komponen organisasi yang saya pimpin. Oleh karena itu, salah satu pesan saya kepada juara dunia Kempo tadi juga saya bilang, apapun yang akan dihadapi harus mulai dengan awal doa, tapi doa singkat, jangan doa lagi di petangan kok panjang-panjang, termasuk akhir dengan doa. Itu parameter pertama, kita kasih motivasi iman. Karena Nusa Tenggara Timur yang sering menghadapi berbagai dinamika bencana dan lain-lain, kita harus dekatkan diri dengan Tuhan. Bukan. Karena kita punya harapan tersendiri. NTT, nanti Tuhan tolong. Itu pepatah-pepatah yang. Nah, selanjutnya kita juga mengharapkan bahwa di Nusa Tenggara Timur sekarang ini sudah banyak investasi sumber daya manusia yang cukup spektakuler. Banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, dan kerjasama dengan luar negeri. Tapi niat saya dan harapan saya ke depan,
kiranya semua orang miskin di Nusa Tenggara Timur dapat terlayani, mereka bisa dapat rumah, mereka bisa dapat pekerjaan yang baik, anak-anaknya bisa sehat, jauh dari sakit penyakit, dan tentunya motivasi pendidikan ini yang juga perlu untuk mereka di dalam kapasitas pemerataan pelayanan. Dan niat saya yang terakhir adalah kalau Bapak Prabowo dipercaya oleh rakyat, diberkati oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan masukan kalau untuk NTT kita prioritas pertama dulu untuk mentuntaskan semua orang miskin di Nusa Tenggara Timur yang diberikan motivasi dan fasilitas, ada rumah, ada keterampilan, dan bisa mandiri, sehingga kita sudah merdeka cukup lama, jangan sampai masih ada orang miskin di Nusa Tenggara Timur. Itu niat saya yang paling utama. Dan tentu kita juga bangga bahwa di Nusa Tenggara Timur ini banyak juga dari dulu sampai sekarang banyak kader-kader muda yang sudah punya reputasi dan prestasi yang luar biasa. Contoh, kita dari Komdak pindah ke Polda, ternyata Bapak Jeki Uli bisa jadi Kapolda. Terus berlanjut tidak lama kemudian sekarang Pak Joni Asadoma. Di Korem juga ternyata Pak Kasrem sekarang juga orang NTT. Kita tidak terlalu sukuisme, tapi ini kebanggaan dari investasi rumah, investasi sumber daya manusia, dan tentu ini adalah kepercayaan negara kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya putra daerah. Apalagi kalau mau dilihat wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan gubernur sampai kepada pejabat yang sekarang adalah putra daerah Nusa Tenggara Timur. Itu yang merupakan kebanggaan kita bersama. Dan mudah-mudahan semua putra-putra Nusa Tenggara Timur yang sementara berkiprah di luar NTT bisa kembali untuk membangun daerah Nusa Tenggara Timur tercinta. Baik Pak Eston, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang seperti ini. Pemirsa, teman-teman yang mendengarkan podcast pada sore hari ini, demikianlah kita bincang-bincang dengan Pak Eston Funai, seorang calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Mohon dukungannya, karena Pak Eston ini adalah seorang tokoh yang sudah memberikan seluruh tenaga, pikiran bagi Nusa Tenggara Timur dalam segala aspek. Apakah di birokrasi, apakah di olahraga, apakah di politik. Semuanya beliau sudah terjun dan mengangkat nama Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Eston. Sampai jumpa. Salam untuk keluarga, Susweli dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Niki. Pesan saya yang terakhir kepada saudara-saudaraku, masyarakat dan rakyat Nusa Tenggara Timur. Tidak lama lagi, tanggal 14 Februari tahun 2024, kita akan melaksanakan pesta demokrasi sekaligus terintegrasi pemilihan anggota legislatif, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, sekaligus juga di Dewan Perwakilan Daerah bersama dengan calon presiden dan wakil presiden. Saya minta untuk kita semua bersatu.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita laksanakan demokrasi, pesta demokrasi sesuai dengan hak dan otoritas kita masing-masing, tapi di dalam suasana batin yang penuh sukacita, aman, nyaman dan damai. Baik, sonde baik, Nusa Tenggara Timur lebih baik. Dalam politik kita berkompetisi, dalam Tuhan kita bersaudara. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih, Pastor.